Anda kembali di Breaking News pemirsa. Aksi heroik seorang kapten penerbangan dari TNI AU Skadron 8 saat menurunkan bantuan untuk korban banjir di pesisir selatan Sumatera Barat menuai pujian. Sang pilot berhasil mendaratkan helikopter pengangkut di permukaan tanah dengan kemiringan tinggi. Beginilah aksi heroik pilot TNI AU dalam mendistribusikan bantuan ke lokasi korban banjir yang kampungnya masih terisolasi di Nagari Sungai Limau, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pilot TNI AU ini, Kapten PNB Indra Sakti, mampu mendaratkan helikopter di ketinggian yang sangat rendah sampai salah satu rodanya menyentuh tanah. Sedangkan sebelahnya lagi tidak menyentuh permukaan tanah karena permukaan sangat miring. Walau penuh resiko, tapi aksi ini mampu dilakukan pilot selama beberapa menit dengan selamat. Semua bantuan sebanyak 2,3 ton pun berhasil diturunkan dan diterima masyarakat yang daerahnya masih terisolir. Pemirsa, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat menjadi lokasi terparah bencana banjir bandang dan tanah longsor. Masyarakat terdampak mendapat bantuan dari TNI Polri dan tim SAR gabungan dengan melakukan pembersihan rumah dan fasilitas umum. Pasca bencana, tim gabungan TNI Polri membangun hunian sementara yang terdiri dari 21 unit barak dan 1 unit fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung kebutuhan warga terdampak. Selain itu, petugas gabungan juga melakukan pembukaan jalur yang sulit dilalui oleh kendaraan serta pemasangan listrik di sejumlah desa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Kecamatan Palembayan, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan Ibtu Febriwandi Syamir, Komandan SAR Satbrimo Polda Sumbar. Selamat malam, Bapak Febriwandi. Bisa dijelaskan situasi terkini di Palembayan seperti apa, Pak? Selamat malam, Pak. Saat ini saya sekarang berada di wilayah Sawalawe, Jorong Kayu Pasak, Nagari Palembayan. Dan saya ini sebagian wilayah sudah berangsur pulih, di mana sebelumnya Palembayan ini merupakan zona merah atau tempat yang paling parah terdampak oleh bencana. Dan saat ini kita masih tetap melaksanakan pencarian jenazah dan korban yang masih dilakukan, namun skalanya tidak besar. Dan selanjutnya kita fokus pada saat ini melakukan pembersihan rumah masyarakat, fasilitas umum dan tempat ibadah, dan juga membuka jalur yang masih sulit dilalui oleh kendaraan di desa-desa yang terpelosok. Memasang tiang listrik, kita membantu PLN untuk penerangan di desa-desa dan memberikan bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda 2 untuk menerot sembako dan obat-obatan. Dan juga kita membantu masyarakat dalam pemasangan instalasi air bersih yang mana sudah tersapu oleh air. Demikian, Mbak. Baik, untuk saat ini akses jalan apakah sudah bisa dilewati oleh roda 4, Bapak? Ya, Mbak, untuk akses roda 4 sudah bisa dilalui dari Palembayan menuju Matur atau ke Bukit Tinggi. Namun ada desa yang masih belum terbuka aksesnya, Mbak, cuma bisa dengan roda 2. Demikian, Mbak. Baik, lantas untuk distribusi bantuan saat ini apakah sudah merata ke seluruh warga? Untuk pendistribusian sembako sudah, Mbak. Kita sudah merata kepada seluruh desa, sudah kita datangi semuanya. Tidak ada lagi desa yang tidak kita berikan bantuan sembako, Mbak. Baik, kondisi warga sendiri di pengungsian seperti apa, Bapak? Sekarang warga sudah mulai pulih, Mbak. Sudah mulai ada yang ke tempat saudara, dan bagi warga yang rumahnya hancur itu yang tinggal lagi. Mbak. Baik, untuk warga yang rumah hancur ini kan disediakan hunian sementara, ya Pak. Nah, progres pembangunan Huntara sendiri saat ini bagaimana? Ya, ini dalam proses, Pak. Dalam proses pembangunan sudah dicarikan lokasi yang cocok oleh pemerintah, Mbak. Diperkirakan kapan akan selesai, Bapak, pembangunan hunian sementara tersebut?
Mungkin lebih kurang 1 bulan ke depan mungkin sudah siap, Pak. Dalam 1 bulan ya Bapak. Untuk kondisi kelistrikan di sana seperti apa Bapak? Apakah sudah seluruhnya menyala atau masih ada wilayah-wilayah yang masih belum dialiri listrik? Untuk listrik sementara sudah keseluruhannya, Pak. Cuma 1 desa lagi yang belum karena ada jalan yang terban, Pak. Tapi sudah pihak PLN dan kita bersama Polri telah membantu untuk mendirikan yang listrik gitu, Mbak. Baik. Cuma 1 desa lagi. Baik. Terima kasih banyak Bapak Febri Wandi sudah bergabung bersama dengan iNews TV. Salam sehat selalu Bapak di sana. News pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor Sibolga Tapanuli Tengah, puluhan gelondongan kayu muncul dan mengapung di laut kawasan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Sejumlah gelondongan kayu terbawa arus hingga ke permukiman warga di atas laut. Bahkan beberapa di antaranya sempat menghantam rumah dan memicu ketakutan warga. Ukuran kayu bervariasi, mulai dari 2 meter hingga belasan meter. Diduga merupakan sisa banjir bandang dan longsor dari kawasan Aek Doras. Demi menghindari dampak lebih parah, warga secara swadaya mengumpulkan kayu dan memindahkannya ke open beach Pasar Belakang sekitar Jembatan Pelangi. Korban meninggal dunia banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terus bertambah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per 20 Desember 2025, korban jiwa mencapai 1.090 jiwa. Total korban meninggal dunia di 3 provinsi sebanyak 1.072 jiwa, maksud kami 1.090. Sementara korban hilang 186 jiwa dan korban terluka sebanyak 7.000 jiwa. Mirsa, sebuah video mengharukan sekaligus memilukan viral di media sosial. Sejumlah guru terlihat memindahkan mobiler dan dokumen penting sekolah hanya dengan seutas tali. Di tengah bangunan sekolah yang hancur dan porak-poranda diterjang banjir bandang dan longsor, peristiwa ini terjadi di Kabupaten PD Jaya Aceh. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bangunan Sekolah Islam Terpadu An-Nur di Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya Aceh, ambruk total dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinding roboh, lantai hilang, dan ruang kelas lenyap ditelan bencana. Lokasi sekolah ini berubah menjadi aliran sungai baru dengan arus deras akibat dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Dengan seutas tali yang diikatkan ke tiang bangunan yang tersisa, para guru memindahkan inventaris sekolah dan dokumen penting satu persatu dari bangunan yang sudah hancur akibat keterbatasan akses. Tak ada alat berat, tak ada jembatan, hanya keberanian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab demi menyelamatkan dokumen masa depan para siswa. Bagi para guru, menyelamatkan dokumen sekolah bukan sekadar arsip, melainkan menyelamatkan harapan anak-anak agar pendidikan tetap berlanjut, meski sekolah mereka telah rata dengan tanah. Di tengah amukan alam, dedikasi guru-guru ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tak runtuh bersama bangunan, namun tetap berdiri di atas pengorbanan dan kepedulian. Pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air kelabu sana sama jalan sini. Sopirnya belum bisa bang, kok mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita bang. Oke, siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang ya masuk ke wilayah ini bang ya.
Bisa, cuman kalau mobil-mobil kosong bisa lah, cuman kok muatan jarang. Untuk kegiatan pembukaan jalan akses ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Benar Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.